Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semuanya. Nah, berikut ini Budin akan memberikan beberapa pembahasan soal yang sudah kalian tanyakan di grup WhatsApp-nya ya. Oke, diantaranya ini. Pasangan titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik ya. Jadi pasangan titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik 3,2. Maksud dari soal ini adalah apakah jarak 1,2 dengan 3,2 itu sama dengan ya, misalkan kita memilih yang ini. Apakah jarak 1,2 ke 3,2 itu akan sama dengan jarak 4,2 ke 3,2. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggambar ya. Jadi menggambar di Kartesius ya. Nah, jadi kita lakukan dengan menggambar di koordinat Kartesius. Oke. Titiknya kita gambar dulu di koordinat Kartesius ya. Jadi misalkan saya buat contoh seperti ini. Jadi diketahui titik 3,2. Jadi titik 3,2 itu ada di sini. Nah, tadi pilihan yang A tadi pilihannya 1,2 dengan 4,2 ya. 1,2 dengan 4,2. 1,2 itu di sini. Nah, 4,2 itu di sini. Nah, ini jelas terlihat bahwa 1,2 ke 3,2 itu jaraknya 2 satuan. Sedangkan 4,2 ke 3,2 itu jaraknya 1 satuan. Jadi untuk pilihan yang A itu tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk pilihan yang B. 4,3 dengan 2,1. 4,3 dengan 2,1. Jadi ini 4,3 dengan 2,1. Nah, apakah ini jaraknya sama? Kita lihat ya. Nah, ini membentuk diagonal ya. Kemudian ini ke sini. Oh, ternyata 4,3 ke 3,2 itu jaraknya sama dengan 2,1 ke 3,2 ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya, berikutnya saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Pasangan titik yang memiliki jarak yang sama dengan garis yang melalui titik 1,3 dan 4,6. Jadi maksud dari soal ini tuh seperti ini. Ini kan ada sebuah garis ya, ada sebuah garis, ada dua titik yang dilaluinya. Nah, ini pasangan titik yang mana yang jaraknya ke garis ini tuh sama. Jadi kalau ada dua titik, nah seperti ini dikatakan sama. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau keadaan seperti ini, maka ini dikatakan dua titik ini memiliki jarak yang sama terhadap garis ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita gambar ya, kita gambar menggunakan kertas berpetak ya. Jadi akan kelihatan mana-mana yang memiliki jarak yang sama. Oke, kita gambar dulu garis yang melalui 1,3 dan 4,6. Kita gambar garis yang melalui 1,3 dan 4,6. Ya, kita cek dulu 1,3 di sini. Sini ya. Kemudian 4,6 di sini. Maaf. Saya delete ya.
Oke. Jadi tadi yang satunya adalah 4,6 ya. 1,3 dan 4,6. 1,3-nya sudah, 4,6-nya itu di sini. Nah, ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan ya. Kemudian kita cek tadi pilihannya 0,4 dan 2,3. Apakah 0,4 dan 2,3? Yang pertama ini 0,4 dengan 2,3. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas saja, jaraknya ini ke sini berbeda ya. Nah, jadi 0,4 dan 2,3 bukan dua titik yang memiliki jarak yang sama dengan garis tersebut. Kita cek untuk yang kedua. 1,5 dengan 3,3. 1,5 di sini ya. 1,5 dengan 3,3. Nah, kita lihat 3,3 di sini. Apakah ini jaraknya sama? Nah, ini akan terdeteksi kalau kalian menggambar menggunakan kertas berbeda. Nah, jadi ternyata gini ya, 1,5 jaraknya ke garis ini itu sama dengan titik 3,3 jarak ke garis ini ya. Jadi titik 1,5 dengan titik 3,3 memiliki jarak yang sama terhadap garis yang diketahui. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Saya lanjutkan untuk soal yang ketiga. Jadi ada pertanyaan tentang posisi objek terhadap objek tertentu. Misalkan Bu Guru ingin mengetahui berapakah koordinat ya, berapakah koordinat tenda 2 terhadap, misalkan ya, tenda 2 terhadap perumahan. Ini saya ambil contoh sembarang ya. Berapakah posisi tenda 2 terhadap perumahan? Jadi pusatnya itu adalah perumahan. Maka titik acuannya adalah perumahan ini. Nah, jadi dari perumahan. Nah, caranya bagaimana? Pasti bergeraknya itu horizontal terlebih dahulu. Nah, jadi caranya kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri. Berarti kita tulis dulu negatif 6. Ya. Kemudian kita bergerak ke bawah 1, 2, 3. Bergerak ke bawah 3 langkah. Berarti negatif 3. Jadi posisi tenda 2 terhadap perumahan adalah negatif 6, negatif 3. Nah, contoh yang lain. Misalkan saya ingin mengetahui posisi dari kolam ya, kolam terhadap terhadap tenda 1 misalkan ya, terhadap tenda 1. Nah, jadi tenda satunya ini adalah pusatnya. Nah, berarti kalau mau ke kolam kita harus bergerak. Kita bergeraknya horizontal terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 satuan ke kiri. Berarti negatif 5. Koma 1, 2, 3. Koma negatif 3. Ya, gitu ya. Ini adalah jarak. Mohon maaf, ini adalah posisi suatu titik terhadap titik acuan tertentu. Oke, untuk selanjutnya
Ada juga pertanyaan tentang jarak dua buah titik. Bagaimana sih untuk menentukan jarak dua buah titik ya? Jadi pada pertemuan kemarin Bu Guru memang tidak menyinggung ya, tapi ini mungkin bisa Bu Guru sampaikan. Jadi kalau ada titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 ya, maka jarak antara dua titik tersebut itu bisa diketahui dari selisih X-nya ya, selisih X-nya dikuadratkan ditambah selisih Y-nya dikuadratkan. Ya, ini kalau secara perumusan ya. Tetapi kalau yang soal yang saya berikan kemarin, kalian itu sebenarnya cukup menggambarnya saja. Jadi kalau misalkan ada koordinat gini, nah kemudian ada titik A di sini, nah titik B misalkan di sini, maka mana sih yang dimaksud dengan jarak? Jaraknya ya yang ini. Nah, ketika misalkan titik C-nya di sini, maka manakah jaraknya? Jaraknya yang ini. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Budian cukupkan penjelasan dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.